Oke, baik. Soalnya ini angkatan 2020 kelas kelas fisika A ya. Ya, benar Bu. Angkatan 2020, baik, ada 42. Oke, semuanya sudah ini enroll di Epsilon belum? Di kelas ini apa sudah semua? Saya bisa kedengeran nggak? Kedengeran bagus apa enggak? Kenapa? Kedengeran? Oke. Semuanya sudah enroll di Epsilon? Sudah. Sudah. Sudah ya? Ada yang belum segera enroll di Epsilon. Kemudian kalau kalian sudah di Epsilon, tentunya sudah bisa melihat apa saja materi yang akan dibahas dalam perkuliahan listrik magnet ini. Ini kan mata kuliahnya 4 ya, 4 apa 3? 4 Bu. 4 ya, oke. 4 SKS. Jadi di Epsilon itu ada garis besar dari materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah listrik magnet. Jadi mata kuliah listrik magnet itu dulu kalian sudah pernah dapatkan di fisika dasar 2. Masalah fisika dasar 2 ada listrik magnet, bahkan dari SMA pun di kelas berapa ya, kelas 12 mungkin ya, mengenai listrik dan juga kemagnetan itu kalian sudah dapatkan. Nah, apa lalu yang membedakan di kuliah listrik magnet dengan di sebentar saya share dulu. Saya share. Oke. Ini saya share RPS-nya untuk LM. Jadi apa yang membedakan yang akan kita bahas di topik listrik magnet ini di level fisika dasar dan juga di mata kuliah ini. Karena apa? Karena ini mata kuliah cukup besar, SKS-nya 4 SKS. Kenapa cukup besar? Karena memang mata kuliah wajib dan juga dasar kalau kalian mengambil kuliah fisika dimanapun itu, ya, di universitas manapun, ya itu adalah mata kuliah fundamental, kemudian mata kuliah wajib, dan juga referensinya pun juga sebagian besar juga. Nah, di awal perkuliahan listrik magnet, kita akan mengulang sedikit mengenai analisis vektor. Analisis vektor itu apa saja yang akan dipelajari di sini. Saya share udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat, sudah terlihat. Oke. Jadi di sub bahasan analisis vektor ini ada poin-poin penting yang akan kita gunakan nanti dalam menyelesaikan problem-problem terkait dengan kelistrikan dan juga kemagnetan. Yang pertama, bagaimana tentang operasi diferensial, kemudian operasi integral, kemudian sistem koordinat, dan juga beberapa metode lain di dalam vektor. Jadi pokoknya atau yang penting adalah 3 hal tersebut, yaitu diferensial, kemudian integral, dan juga sistem koordinat. Pentingnya vektor ini nanti akan digunakan untuk menjelaskan fenomena atau hukum kelistrikan dan juga
kemagnetan. Jadi kalau misalnya di dalam fisika dasar kita pendekatan vektor ini nggak begitu dalam, tapi di kuliah listrik magnet ini pendekatan vektornya itu memang sangat lebih ditekankan dengan fisika dasar. Misalnya apa? Misalnya kita membahas mengenai masuk ke elektrostatik. Jadi kita membahas konsep elektrostatik dan juga interaksinya. Apa saja di dalam elektrostatik ini? Yang pertama kita mendefinisikan atau memahami mengenai muatan listrik, baik itu muatan single atau muatan titik, dan juga distribusi muatan atau muatan kontinu. Nah, kemudian dengan adanya muatan listrik itu, baik yang titik maupun kontinu, nanti dia akan menyebabkan terjadinya interaksi antar muatan. Nah, interaksi antar muatan itu nanti dinyatakan dengan hukum dinyatakan dengan gaya elektrostatik. Nah, kemudian bagaimana menghitung gaya elektrostatik? Kita bisa menghitungnya menggunakan hukum Coulomb, ya. Kemudian setelah itu setelah kita memahami gaya elektrostatik, terakhir di sini perhatikan kita menganalisis hubungan antara 2 titik 4 ini, potensial, kemudian potensial baik muatan titik maupun muatan kontinu dengan medan listrik. Kemudian kita, nah ini yang baru, yang mungkin kalian belum, yang saya yakin kalian belum pernah dapatkan, kita mengidentifikasi apa itu medan yang disebabkan oleh monopol muatan, kemudian dipol listrik, ataupun quadrupol. Apa yang dinamakan sebagai monopol? Mono berarti satu, pol itu kutub gitu ya. Jadi monopol itu adalah muatan tunggal, muatan listrik tunggal. Dipol berarti ada dua buah muatan, ya, dua buah muatan listrik. Quadrupol berarti ada kuadrat, berarti ada 4, ya, ada 4 muatan listrik. Nah, bagaimana interaksi antar muatan itu nanti kita nyatakan dalam yang namanya potensial skalar. Nah, kenapa disebutkan potensial skalar? Karena ada juga potensial itu potensial vektor. Nah, itu hal yang baru lagi. Kalau selama ini kalian mengetahui bahwa yang namanya besaran potensial, baik itu potensial listrik, potensial gravitasi, potensial pegas, itu adalah besaran yang skalar kan, artinya tidak punya arah. Tapi sebenarnya ada besaran juga potensial vektor, sifatnya dia punya arah. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Kemudian di berikutnya kita di yang ketiga, di topik yang ketiga ini adalah bagaimana menentukan potensial dari suatu distribusi muatan. Jadi ada teknik-teknik khusus yang digunakan kalau kita ingin menentukan potensial listrik dari distribusi muatan yang tidak simpel gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kita punya kayak pelat konduktor yang bentuknya nggak simpel gitu. Nah, itu kita ada teknik-teknik khusus nanti untuk menghitung potensial itu. Baik itu menggunakan metode separasi variabel maupun menggunakan metode yang namanya metode bayangan di sini. Kemudian di bab 3 itu teknik khusus untuk menghitung potensial.
di bab 4 itu adalah mengidentifikasi perubahan gejala kelistrikan pada bahan dielektrik. Jadi di bab 4 ini kita membahas mengenai bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu apa sih? Bahan dielektrik itu lebih umumnya kalian mengenal sebagai isolator, gitu ya. Isolator itu sifatnya seperti apa ketika dia ada di dalam pengaruh medan listrik. Nah, nanti kita bisa menghitung medan listriknya, potensial listriknya, dan juga energinya pada bahan dielektrik. Contohnya aplikasinya apa bahan dielektrik itu? Aplikasinya di dalam kapasitor. Kapasitor itu kita biasanya banyak digunakan sisipan bahan dielektrik. Jadi kalau kalian pernah belajar mengenai kapasitor, kapasitor fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyimpan muatan. Nah, dengan sisipan bahan dielektrik itu tentu akan mengubah energi yang disimpan pada kapasitor. Lebih tinggi atau lebih rendah? Ya tentu saja lebih tinggi. Karena tujuannya untuk menyimpan muatan. Semakin banyak muatan yang disimpan ya semakin bagus. Jadi nanti di bab 4 ini adalah materi tentang dielektrik, dan itu dari bab 2, 3, 4 itu adalah menjadi bahan untuk ujian tengah semester, gitu ya. Itu kita membahas mengenai kelistrikan terpisah dari kemagnetan. Nah, kemagnetan nanti dilanjutkan di pertemuan setelah UTS. Jadi setelah UTS kita yang pertama membahas mengenai gejala kemagnetan. Gejala kemagnetan itu disebabkan oleh apa? Ya, kaitannya dengan arus listrik. Kemudian kita menghitung berapa besarnya medan magnet, besarnya gaya magnet, baik itu oleh muatan yang bagaimana kita menghitung medan magnet menggunakan hukum Biot-Savart maupun menggunakan hukum Ampere. Jadi ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama adalah yang dasarnya adalah hukum Biot-Savart, kemudian yang kedua menggunakan hukum Ampere. Nah, di sini kita menghitung berapa besarnya medan magnet maupun gaya magnet. Kemudian dilanjutkan di bab ke-6 ini menjelaskan bagaimana sifat bahan magnet. Kalau tadi di bab 4 bahan dielektrik, nah di sini bagaimana sifat bahan magnet. Bahan magnet yang kalian kenal ada yang namanya bahan diamagnetik, kemudian ferromagnetik, dan kemudian paramagnetik, gitu ya. Secara garis besar ada 3 kelompok itu. Nah, sebenarnya ada lagi bahan-bahan yang kelompoknya merupakan spesifikasi lagi dari 3 tadi. Misalnya tadi ada dia, para, ferro. Ada bahan anti ferro, ada bahan magnetik, ada seperti itu. Jadi nanti ada klasifikasi bahan magnet, kemudian bagaimana sifat bahan magnet tersebut ketika diletakkan di dalam atau dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, secara garis besar sebenarnya kalau kita klasifikasikan bahan magnet itu hanya ada 2, yaitu bahan yang sifatnya linear, bahan magnet linear, dan juga bahan magnet yang sifatnya non-linear. Kemudian kalau kalian ini kelas fisika, tentu nanti akan mendapatkan mata kuliah juga yang selanjutnya itu adalah medan elektromagnetik. Ada nggak? Ada kan ya? Kayaknya semester berikutnya mungkin. Jadi kalau dilihat itu tadi materi untuk listrik magnet ini 1 sampai 6. Nah, jadi listrik dan magnet ini membahas 2 fenomena yang terpisah. Listrik dibahas sendiri di awal, magnet dibahas sendiri di akhir. Nah, kemudian kalau kalian belajar mengenai medan elektromagnetik, medan elektromagnetik itu apa? Elektromagnetik tentu interaksi antara listrik dan juga
magnet, interaksi antara medan listrik dan juga medan magnet, maka masuknya jadinya medan elektromagnetik. Itu yang nanti akan dibahas di kuliah elektrodinamika kalau nggak salah ya, kuliah berikutnya. Referensinya itu adalah ini referensinya wajibnya adalah bukunya dari Griffith Introduction to Electrodynamics. Ini mata kuliah listrik magnet. Sementara di bab berikutnya itu adalah bahasa untuk elektronika. Jadi bahasa sama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian nanti saya akan memberikan penugasan individu dan juga tugas kelompok. Tugas individu akan saya berikan setiap akhir kuliah saya. Nah, ini kuliahnya hari Senin ya. Senin jam 10 dan kuliahnya hari apa? Senin dan Rabu. Rabu jam berapa? Yang Rabu jam 1. Rabu jam 1. Ya, jadi nanti tugasnya, kalau saya berikan tugas hari Senin, berarti di pertemuan berikutnya sudah harus disubmit, gitu ya. Kalau saya berikan tugas hari Rabu, ya di pertemuan berikutnya harus disubmit. Ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Untuk tugas kelompok itu saya sebutnya dia tugas besar, jadi kalian membuat makalah dengan topik yang sudah saya tentukan, kemudian nanti kalian setelah membuat makalah kalian presentasi. Nah itu, untuk penilaian, nilai akhir ditentukan oleh 4 penugasan tadi, ada tugas individu, tugas kelompok, kemudian UTS dan juga UAS. Untuk tugas-tugas ditulis di buku seperti biasa, tulis saja, kalian harus punya buku tugas, kemudian nanti difoto dan disubmit di Epsilon. Itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada? Silakan, kalau tidak ada nanti saya lanjutkan ke materi, karena ini harusnya mulainya minggu kemarin, tapi saya yakin juga masih pada belum mulai ya. Mungkin baru ini aja, kontrak kuliah aja. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk absensi di Epsilon belum ada tempatnya, Bu. Oh ya, nanti absensi setelah kuliah akan saya buat. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, ini punya referensinya. Bukunya David J. Griffith, Introduction to Electrodynamics. Kalau dilihat ini tadi, ini materinya. Materi 1, kemudian materi 2, elektrostatik. Materi 3 ini potensial. Nah ini persamaan Laplace ini digunakan untuk menentukan potensial dari konduktor. Kemudian ada metode bayangan, kemudian ada metode separasi variabel, kemudian ada ekspansi multipol di sini. Di bab 4 ada bagaimana sifat-sifat bahan dielektrik di dalam medan listrik. Kemudian di bab kemagnetan, ini adalah magnetostatik. Nah ini kita belajar mengenai hukum Lorentz, kemudian hukum Biot-Savart, dan juga hukum Ampere. Kemudian di bab 6 ini adalah bagaimana sifat medan magnet di dalam bagaimana sifat bahan di dalam medan magnet. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi, ini bab 7 sampai seterusnya itu adalah untuk kuliah elektrodinamika. Jadi kalau di awal
listrik dan magnet itu dijelaskan secara terpisah, hukum-hukumnya pun terpisah, nggak ada kaitan. Misalnya kalau magnet tadi hukumnya adalah hukum gaya Lorentz gitu ya, hukum Lorentz. Kemudian kalau di elektrostatik kita mengenal hukum Coulomb. Jadi itu dua fenomena yang dijelaskan secara terpisah, baik itu fenomena kelistrikan maupun kemagnetan. Tapi di dalam bab 9 mengenai elektromagnetik, nah ini adalah sudah berinteraksi. Interaksi antara kelistrikan dan kemagnetan, nah itu yang dibahas dalam yang namanya gelombang elektromagnetik. Ya, saya rasa ini nanti kalian bisa cari bukunya. Kemudian tugas-tugas juga saya ambil dari buku ini nanti seringnya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke sebentar. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mulai materinya hari ini? Silakan. Ingin bertanya, Bu. Ya. Untuk perkuliahan listrik magnet ada tatap muka nggak, Bu, di kampus? Enggak, belum ada, ya kan? Belum ada. Karena saya juga sebenarnya berharapnya sudah ada tatap muka ya semester ini, tapi ternyata kebijakan dari pimpinan UNJ masih belum ada perkuliahan tatap muka kecuali untuk penelitian atau untuk praktikum sepertinya ya. Kemarin sebelum 2 minggu lalu itu ada edarannya bahwa kuliah-kuliah ini masih daring. Jadi belum ada kuliah tatap muka. Kalian sudah nggak betah gitu kuliah daring, kalian demo aja. Hanya ke pimpinan. Kalau dosen itu kan tinggal ngikutin, gitu ya. Prodi juga tinggal ngikutin. Nah, kalian itu sampaikanlah ke Pak Rektornya biar kapan ada paling nggak ada tatap mukanya gitu ya, hibrid gitu ya. Apakah seminggu tatap muka, seminggu off gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Ini cukup banyak ya, 43 pesertanya. Sekelas berapa orang? Fisika A. Sekelas berapa di fisika A? Mungkin ada yang ulang juga kali ya, saya belum lihat di... Sekelas berapa fisika A? 2020? 43, Bu. Berapa? 43. Oh, 43? 43? Banyak banget ya? Oke. Kalau gitu fisika A sama terus kuliahnya di kelas fisika A terus apa di mata kuliah lain sama atau beda-beda? Bisa ini? Bisa misalnya masuknya kelas fisika A tapi begitu kuliah nanti ikutnya B gitu ada? Sama semuanya biasanya. Berarti, tapi kemungkinan bisa di mix gitu kalau misalnya dosennya mau dibarengin sama kelas B bisa gitu. Jadi selang-seling sih kadang. Jadi tapi dominan sama, Bu. Dominan sama ya, di mata kuliah lain juga sama sekelas ini ya, nggak bisa pisah ya. Berarti banyak banget ya, 43. Fisika B berapa fisika B? Saya nggak ngajar fisika B nih sekarang. Oke. Tahu nggak? Kalian belum kenal ya dengan fisika B? 42, Bu, fisika B. Oh, banyak juga ya. Karena saya kira cuma 38 gitu biasanya, itu 35, 38, tapi banyak banget ini. Baik, kalian dari pertama belum pernah kuliah di kampus ya berarti ya, angkatan 2020 ini? Belum. Iya, belum, Bu. Sama sekali? Sama sekali belum. Iya, sama sekali belum. Ya Allah. Belum pernah sama sekali? Belum, Bu. Iya, belum, Bu. Oh, aduh, udah semester 4 ya sekarang ya? Aduh. Ya mudah-mudahan semester depan ya. Sebenarnya saya juga udah ini banget pengennya kuliah. Dosen-dosen sih sebenarnya pengennya kuliahnya kuliah offline gitu ada. Karena ya bagaimanapun kalau ngajar online itu ya seperti ini, jadi kurang
ini nggak mungkin juga kita Zoom 2 jam kan, juga nggak mungkin kan. Paling Zoom saya paling banter ya, oh iya ini kan Zoom-nya gratisan kan? Iya nggak? Ini Zoom-nya cuma 40 menit itu. Enggak Bu, kalau Zoom grup kelas bayar. Jadi patungan pakai uang kas gitu. Oh gitu. Oh oke. Berarti ini nggak terbatas di 40 menit ya? Nggak Ya, bagus tidak dengan terbatas. kalian. Baik, saya akan share materi hari ini. Ini hanya ini sebenarnya oke, saya off cam aja ya, silahkan off cam nggak apa-apa. Tadi biar kenal dulu. Oh ya, saya pernah ngajar di kelas ini belum? Belum Ibu. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, jadi ini pertama ya. Baik. Oke. Saya Bu Umi dipanggilnya. Jadi di fisika itu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah listrik magnet, kemudian statistika dasar, kemudian fisika dasar, kalkulus, dan mata kuliah pilihan yang saya ampu adalah semester ini ada mata kuliah ultrasonik kalau di semester genap. Di semester ganjil saya ada mata kuliah instrumentasi biomedis. Jadi memang topik riset saya banyak ke arah instrumentasi medis itu. Nanti yang kalian kalau udah semester mungkin semester 6 kali ya akan dapat paparan, atau semester 5 mungkin dapat paparan mengenai peminatan di fisika yang berkaitan dengan tugas akhir yang akan kalian ambil nanti. Baik, saya akan off cam dulu. Ini materi untuk mengulang saja karena sebenarnya kalian sudah dapatkan ini mungkin di kalkulus ya, kalkulus. Saya percepat aja, jadi ini sedikit mengenai mekanika klasik atau lebih dikenal, jadi ini overview mengenai listrik magnet ya. Mekanika klasik atau dikenal dengan mekanika Newton. Nah ini kalau kita berkaitan atau bekerja dengan partikel-partikel yang kecil, maka bahasanya masuk ke skop mekanika kuantum. Jadi dasar perkembangan fisika itu dimulai dari mekanika klasik atau mekanikanya Newton, kemudian berkembang terus ternyata untuk benda-benda yang kecil, hukum-hukum dalam mekanika klasik itu tidak berlaku. Hukum-hukum Newton itu tidak berlaku. Maka ada yang namanya mekanika kuantum dengan tokoh-tokoh ininya, perintisnya ada yang namanya Bohr, Heisenberg, Schrödinger ini. Dan juga mekanika klasik ini tidak dapat digunakan hukum-hukumnya, hukum Newton itu tidak dapat digunakan untuk menjelaskan benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi atau mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini perlu mekanika relativistik atau dikenal dengan relativitas khusus. Nah, ini adalah dikenal dengan tokohnya Einstein. Jadi ini perkembangan dari mekanika klasik. Kenapa tadi? Karena ada batasan-batasan dalam mekanika klasik itu tadi. Untuk benda yang ukurannya sangat kecil maupun untuk benda yang geraknya dengan kecepatan sangat tinggi itu tidak berlaku. Nah, kemudian mekanika kuantum ini berkembang lagi dengan namanya teori medan kuantum. Nah, ini nanti kalian dapatkan lagi di mata kuliah fisika kuantum. Kemudian kalau mekanika ini menjelaskan tentang reaksi objek jika diberikan suatu gaya, maka di dalam elektromagnetik ini menjelaskan interaksi dua buah gaya, yaitu gaya listrik dan juga gaya magnetik. Nah, gaya listrik itu disebabkan oleh adanya muatan listrik. Jadi nanti di sini ada muatan listrik itu simbolnya Q. Q kecil itu biasanya untuk muatan
Jadi ada Q kecil, ada Q besar gitu ya, sama aja. Tapi Q kecil biasanya untuk muatan sumbernya. Kemudian ini sifat-sifat muatan itu, jadi ada yang bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif. Kemudian sifat muatan itu juga dia bersifat kekal. Kemudian muatan itu sifatnya juga terkuantisasi, artinya terkuantisasi itu artinya dia perkalian dengan bilangan bulat. Jadi nggak ada yang namanya pecahan gitu ya, setengah Q gitu nggak ada. Jadi kelipatan dari integer ini. Nah, ini muatan Q ketika dia diam, maka medan listriknya ini konstan. E-nya sifatnya konstan. Nah, kalau ada Q lain, muatan lain, ini muatan sumber, saya sebutkan yang sebelah kiri ini muatan sumber, yang di kanan ini muatan uji, maka ada interaksi di sini yang dapat dihitung atau dapat diukur interaksinya menggunakan hukum Coulomb, dengan di sini simbolnya adalah F. Kemudian kalau Q ini tadi diam atau stasioner, maka E-nya ini konstan. Tapi kalau Q ini bergerak dengan kecepatan cahaya, geraknya berosilasi, maka inilah yang akan menyebabkan terjadinya gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jadi muatan yang berosilasi atau muatan yang bergerak dengan kecepatan cahaya ini akan menyebabkan terjadinya gelombang elektromagnetik cahaya. Nah, ini ada sedikit mengenai jenis-jenis gaya dan juga di mana dia interaksinya itu ada di mana. Yang pertama, gaya kuat ini contohnya adalah gaya nuklir. Jadi kalian tahu bahwa di dalam inti atom itu adalah positif ya. Kenapa muatan positif kok bisa ada di dalam nukleus, di dalam inti yang seperti itu gitu ya, sekecil ya, nggak bisa kita bayangkan kecilnya ya. Nah, ini karena adanya yang namanya gaya kuat. Kemudian gaya elektromagnetik ini adalah gaya yang dapat menjelaskan sebagian besar fenomena-fenomena di alam. Kemudian ada gaya lemah. Nah, ini adalah gaya misalnya pada peluruhan gitu ya, peluruhan pada radioaktif. Nah, itu. Kemudian gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ya kita menjelaskan mengenai alam semesta. Nah, ini tadi interaksi antara elektrik dan magnetik ini masuk dalam cakupan elektromagnetik. Sedangkan elektromagnetik sendiri kalau dengan optik interaksinya ini masuknya dalam cakupan elektrodinamik. Nah, itu sedikit overview aja mengenai Jadi nanti di dalam listrik magnet kita tidak menjelaskan interaksi antara listrik dan juga magnet. Itu dua bahasan yang memang terpisah. Dari bab 2 sampai bab 4 tadi menjelaskan listrik aja. Kemudian bab 5 sampai bab 6 itu menjelaskan magnet aja. Jadi masih dua fenomena yang terpisah. Nah, saya awali atau saya review dulu sebelum masuk ke bahasan LM. Kita review mengenai vektor, aljabar vektor atau operasi vektor. Nah, vektor itu kan secara geometri dinyatakan seperti ini ya, dengan tanda panah ini. Saya rasa saya skip aja ini. Ada penjumlahan, misalnya A plus B, kemudian perkalian. Perkalian itu ada perkalian dengan skalar, misalnya ini vektor A, dikalikan dengan 2, jadi panjangnya jadi 2A. Nah, ini aljabar vektor. Kalau kemudian vektor bisa diuraikan menjadi komponennya dengan masing-masing basisnya. Ini kalau dinyatakan dengan koordinat kartesian, maka A, AX, X topi. Ini basisnya X topi atau vektor satuannya AY, Y topi, AZ, Z topi. Nah, ini tadi dalam koordinat kartesian gitu ya, komponennya AX, AY, AZ.
Atau kalau mau dibuat lebih general, NI, I-nya ini bisa 1, 2, 3, satunya X, 2-nya Y, sama aja ini. Saya rasa lebih umum pakai AX, AY, AZ. Kemudian notasi umum vektor tadi ini, sifat basisnya seperti apa? Nah ini kalau kita punya I.J. Nah ini NI.NJ ini dinyatakan dengan delta IJ, ini delta IJ ini ya. Delta IJ-nya nilainya 0 jika I sama dengan J, dan juga IJ-nya ini 0 jika I sama dengan J. Oh ini kayaknya salah nih ya. Jika I sama dengan J tentu nilainya tidak 0 ya. Jadi kalau I-nya, ini kan dot kan sifat basisnya, kalau I sama dengan J, oke sebenarnya saya salah. Nih, N1 dikalikan N2, ini N3, ya ini saya rasa nggak usah sesulit inilah, ini saya ambil dari bukunya Griffith ya. Kalau kita punya I.J itu nilainya adalah 0. Tapi kalau I.I nilainya 1 gitu kan. Beda lagi dengan kalau kita punya I cross J. Kalau I cross J hasilnya K. J cross I hasilnya min K. Kebalikannya seperti itu. Gampangnya itu aja. Nah, perkalian dengan vektor ini bisa melalui perkalian dot produk ya seperti ini, dot produk. Contohnya apa? Dot produk ini dijelaskan untuk menghitung besarnya usaha. Usaha itu kan gaya dot perpindahannya F dot R2 min R1. Kemudian cross product. Cross product ini perhatikan dot product tadi hasilnya skalar, kalau cross product ini hasilnya tentu vektor. Nah ini ya, A cross B ini menjelaskan area jajaran genjang. Jadi vektor A, vektor B, A cross A nilainya 0, A cross B ini menjelaskan area jajaran genjang. Cross product ini contohnya adalah di momentum angular. Jadi momentum angular ini adalah momentum linear, di-crosskan dengan R-nya adalah perpindahannya. Bagaimana menghitung A cross B, ini saya nggak usah bahas, ini nanti kalian bisa seperti ini hitung. Di contoh 1-2 di bukunya Griffith ya. Ini hanya saya cuplik sedikit-sedikit aja dari bukunya Griffith, nanti silahkan dipelajari sendiri di situ. Berikutnya, kalau tadi dot product dan cross product, sekarang triple product atau berarti perkalian 3 gitu ya, 3 vektor. Ada skalar triple product. Nah ini cyclic sifatnya A dot B cross C sama dengan B dot C cross A. Nah ini, saya nggak akan membuktikan ini ya. Sekedar tahu aja, nanti ini A, B, C ini bisa di dalam listrik magnet itu diganti dengan atau untuk menjelaskan parameter lain, misalnya medan listrik dengan muatan listrik dengan potensial, nah itu. Kemudian vektor triple product, jadi kalau yang atas ini skalar, kalau yang vektor seperti ini. Kalau kalian buktikan misalnya punya A cross kemudian dalam kurung B cross C, ini hasilnya akan sama dengan B dikalikan A dot C dikurangi C dikalikan A dot B. Nah, berikutnya vektor posisi dan vektor perpindahan. Vektor posisi ini dinyatakan dengan R. Kalau Kartesian berarti X topi, Y topi, Z topi. Vektor perpindahannya dinyatakan dengan DL-nya. DL-nya adalah dx, x topi, dy topi, dz z topi. Nah kemudian vektor satuannya atau vektor basisnya r topinya ini, r dibagi harga mutlak dari r-nya. Jadi ini r, kemudian pada ini r aksen, nah ini sama. Jadi di buku Griffith itu simbolnya ada r ini. Kursor saya kelihatan nggak? Lihat. Kalau saya gini kan. Lihat Bu. Nah, ini Lihat, r Bu. untuk menyatakan perpindahan ya, ini R-nya, R Latin gitu ya, jadi R-nya R Latin. Nah, saya lanjutkan ke kalkulus atau diferensial kalkulus. Nah, yang pertama mengenai gradien. Gradien itu apa? Gradien atau lebih kalian kenal dengan kemiringan. Sebenarnya menggambarkan atau makna fisiknya adalah perubahan dari
laju kenaikan atau laju penurunan gitu ya. Namanya laju kan berarti perubahan ya, perubahan. Nah, perhatikan di sini misalnya ini gradien ini simbolnya dengan delta, ini delta T atau del, ini operator del. Operator del sendiri ini besarnya adalah do T per do X topi, do T per do Y topi, do T per do Z topi. Nah ini del T ini adalah menyatakan titik di arah kenaikan maksimum T atau di arah penurunan minimumnya gitu ya, di T-nya. T-nya ini adalah besaran skalar. Jadi T-nya ini besaran skalarnya. Delta, kalau di harga mutlak ini adalah namanya kemiringan atau laju kenaikan. Jadi di atas ini perhatikan misalnya di sini nilai T-nya bergantung pada XY. Contohnya apa sih T? Misalnya suhu, ya misalnya temperatur. Temperatur itu kan besaran yang besaran skalar ya temperatur itu. Tapi kalau misalnya dalam satu ruangan kita ingin melihat temperatur, itu bisa saja berbeda antar titik dengan titik yang lain. Misalnya dari pojok kanan ke pojok kiri itu akan terjadi perubahan temperatur. Nah itu bisa dicari dengan mencari gradien temperaturnya. Jadi delta-nya ini do T per do X topi, jangan lupa ini. Atau bisa dituliskan dt. Nah ini dt-nya adalah delta T, del T ini dot dl. Yang pertama adalah mengenai gradien. Gradien suatu skalar. Jadi T-nya ini skalar. Contohnya adalah di sini kita punya R. Nah ini R ini adalah besar dari vektor posisi. Ini R bukan min ya, tapi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Itu adalah vektor posisi ya, besarnya vektor posisi. Carilah gradien dari R atau gradien dari vektor posisi. Gradien dari vektor posisi kita cari di sini do R per do X topi, do R per do Y topi, do R per do Z topi. Kalau diturunkan yang atas ini R sama dengan, ini sama dengan ya, lagi ini akan didapatkan setengah 2X akar X kuadrat plus Y kuadrat Z kuadrat X topi dan seterusnya. Nah ini kalau kita sederhanakan, ini duanya dicoret semua, dua coret, tinggal X topi ditambah Y topi ditambah Z topi plus akar dari ini. Nah yang atas ini adalah vektor posisinya, ini R-nya agak tebal nih. Yang bawah ini adalah besarnya, R-nya yang tipis. Nah ini vektor dibagi besar vektor, ini adalah vektor satuannya atau vektor basisnya. Jadi gradien dari vektor posisi itu adalah vektor satuannya. Nah yang tadi operator del. Operator del itu kalau bekerja pada besaran skalar namanya gradien. Kalau bekerja pada besaran vektor melalui dot product, melalui perkalian titik, ini namanya divergensi. Jadi, ini operator delnya, X topi do per do X, tambah Y topi do per do Y, tambah Z topi do per do Z. Ini tentu kalau kita gunakan koordinat kartesian. Kalau kita gunakan koordinat polar, polar itu kan R dan theta ya, parameternya, ya tentu akan berbeda dengan kartesian. Dan kalau kita gunakan koordinat bola kan R, theta, psi parameternya, tentu akan berbeda lagi operator delnya. Nah, kalau operator del ini bekerja pada vektor, ini vektor, V ini vektornya bergantung pada variabel X, Y, Z misalnya, melalui perkalian titik ini dot, maka ini namanya divergensi. Kita lihat, kalian kalikan ini, dikalikan Vx untuk X topi, Vy, Y topi, Vz, Z topi. Nanti akan diperoleh nilainya adalah skalar. Jadi divergensi dari vektor V, ini besarnya adalah skalar, atau sama dengan do Vx per do X, do Vy per do Y, do Vz per do Z. Ini makna fisik dari divergensi. Kalau misalnya kita punya vektor yang orientasi geometrisnya dinyatakan dengan gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah ini, kalau saya tanya mana yang paling divergen dari vektor ini? Yang mana vektor yang divergensinya tinggi?
ini adalah medan vektor ya. Kenapa saya sebut medan vektor? Di sini banyak ya vektornya. Mana dari 3 gambar ABC ini yang divergensinya tinggi? Yang mana kira-kira? Silahkan, ada yang mau jawab? Yang paling divergen. Divergen kan tahu kan artinya kalian? Bolehkah saya izin menjawab, Bu? Silakan. Siapa ini? Raditya Sebastian, Bu. Oke, Raditya. Silakan. Yang mana Radit yang paling divergen? Kalau menurut saya yang di tengah, Bu. Iya, kenapa? Karena kalau kemarin saya baca-baca dikit tentang divergen, yang saya tangkap kalau bahwa divergen itu kayak sebuah perubahan dari arah vektor yang benar-benar drastis. Jadi secara logika dari 3 ini mana anak panah vektor yang berubahnya benar-benar drastis. Nah, menurut saya yang di tengah karena dia berubah ke kanan, ke kiri, ke semua arah. Jadi kayak perubahannya drastis banget. Begitu menurut saya, Bu. Ya, benar Radit, bahwa yang paling divergen atau yang divergensinya tinggi adalah yang tengah, gitu ya. Divergen itu menyebar, gitu kan, divergen menyebar. Kalau dilihat ini yang paling menyebar yang mana? Secara simpelnya tentu yang tengah. Kemudian yang kedua, yang mana, Radit? Menurut aku yang A atau yang C? Yang C kayaknya, Bu. Yang C. Kenapa bukan yang A, pertanyaan saya? Kalau menurut aku yang C itu karena dia banyak anak panah gitu, kayak banyak anak panah yang menuju ke atas. Jadi kalau menurut aku tuh kalau banyak anak panah itu biasanya vektornya itu kayak melewati tempat yang sempit gitu, kayak air yang lewati keran gitu. Kan dia kan jadi lebih banyak, berarti perubahannya lebih drastis di situ. Gitu, Bu. Oke. Untuk yang jawaban kedua kurang tepat ya, Radit ya. Kalau ditanya yang mana yang kedua yang divergensinya di bawah yang B, itu yang benar adalah yang gambar ini. Kalian jangan melihat banyaknya, tapi lihat bagaimana perubahan vektornya. Di sini kan sama kan semuanya panjangnya. Ya. Kalau di sini kan nih dari kecil, kemudian besar, kemudian besar. Jadi ada perubahannya di sini ada. Kalau ini nggak ada. Jadi ini yang paling divergen, ini yang kedua, dan ini yang paling kecil gitu ya divergensinya seperti itu. Jadi lihat, jadi divergensi itu menyatakan seberapa kuat suatu vektor itu menyebar dari satu titik acuannya. Itu divergensi. Nanti semakin besar nilai divergensinya, ini kalau kita hitung, semakin besar nilai divergensinya berarti dia semakin divergen. Dan juga kebalikannya, semakin kecil divergensinya berarti dia semakin tidak divergen atau semakin searah gitu ya. Yang ketiga adalah curl atau rotasi. Nah, operator del kalau bekerja pada vektor V tapi melalui cross, ini namanya curl atau rotasi. Nah, ini mencarinya kita pakai matriks seperti ini, X topi, Y topi, Z topi. X topinya ini seperti biasa ya, X topi, kemudian ini do VZ per do Y, do VY per do Z. Nah ini. Kemudian Y topi, do VX per, apa ini? Dibalik ya, do Z, do VZ per do X. Nah ini, yang atas ini adalah cara menghitung nilai rotasi dari V. Nah, makna fisis dari rotasi tentu menggambarkan rotasional. Seberapa tingkat
besaran fisis itu berotasi terhadap poros atau terhadap titik tertentu. Nah, kita lihat di sini antara gambar A dan B, kalau saya tanya mana yang kuralnya paling tinggi atau mana yang medan yang rotasinya paling tinggi, jawabannya yang mana? Silakan. Yang B apa yang A? Silakan. Yang lain selain Radit ya. Silakan. Yang mana yang rotasinya lebih besar? Izin jawab lagi, Bu. Silakan. Kok Radit lagi? Yang lain dong. Ya. Nah, saya nanti saya catat loh. Ini saya catat nama Radit. Kalau sering jawab ya berarti nanti nilainya bagus gitu ya. Jadi nilai, karena kalau saya hanya mengandalkan UTS, UAS dan juga tugas, saya yakin ya mungkin sekali lah. Artinya kalian saling bekerja sama pastinya ya. Ya, silakan ada yang lain? Mana ini A atau B? Silakan siapa nih? Sulmi, Bu. Hah? Sulmi. Yang kalau menurut saya itu yang A, Bu. Yang A. Kenapa? Karena dia kan kalau rotasi itu kan geraknya pasti melingkar, Bu. Ya. Yang B? Jadi menurut saya, Kalau yang B berotasi enggak? kalau dari gambar sih kayaknya enggak, Bu. Nah, sama. Ini sebenarnya sifatnya rotasional nih. Dua gambar ini memiliki sifat rotasional atau berotasi. Tapi tingkatnya tentu yang A ini yang paling besar. Kelihatan banget dia udah rotasi muter gitu. Kalau yang B ini kan juga berotasi. Arahnya kan kalian bisa lihat. Tapi ya tentu lebih kecil dibandingkan yang A. Jadi makna fisis dari kural itu adalah menggambarkan seberapa besar medan itu atau parameter itu memiliki sifat rotasional. Contohnya apa sih dalam kelistrikan dan kemagnetan? Kalau kita bicara medan listrik, tentu kita akan melihat nilai divergensinya. Kalau kita bicara medan magnet, tentu kita akan melihat nilai rotasinya. Karena apa? Karena sifat medan magnet itu medan yang sifatnya rotasional. Sedangkan medan listrik, medan yang sifatnya divergen. Itu. Jadi kalau membandingkan besar mana antara medan A, medan B, medan C, kalian harus melihat divergensinya. Medan listrik. Tapi kalau saya tanya, besar mana antara medan magnet A, B, dan C, kalian harus membandingkan nilai rotasinya antara medan magnet A, B, dan C. Mana yang paling besar. Itu ya. Jadi itu tadi. Aplikasinya di dalam kelistrikan dan kemagnetan. Berikutnya turunan kedua atau second derivative. Nah, ini ada beberapa turunan kedua yang penting untuk dihafal ya. Ini kalau turunan pertama ini namanya del tadi gradien ya, gradiente. Nah, kalau gradien atau operator del ini bekerja pada gradien T, ini namanya Laplacian. Laplacian ini operator del bekerja pada gradien T namanya Laplacian. Ini adalah T do kuadrat T per do X kuadrat, do kuadrat T per do Y kuadrat, do kuadrat T per do Z kuadrat. Sekali lagi ini kalau koordinatnya kita pakai koordinat kartesian. Kalau nanti koordinatnya silinder atau bola atau polar akan beda lagi nilainya. Kemudian, jadi ini Laplacian, ini diingat. Atau disimbolkan dengan ini del kuadrat nih, del kuadrat ini V gitu ya. Kemudian kalau kita
del ini, operator del bekerja pada gradien T. Nah, ini gradien T, tapi bekerjanya cross. Nilainya akan sama dengan 0. Ini nggak usah saya buktikan. Kalian nanti bisa, kalau mau membuktikan ya silahkan. Jadi ini sifat-sifat turunan kedua dari operator del kalau bekerja pada gradien maupun, nah ini kalau bekerja pada ini kurang, dan juga bekerja pada kurang melalui dot maupun cross. Nah, ini nggak usah dihafal sih sebenarnya kecuali yang Laplacian, tapi tolong ditulis kalau kalian punya buku catatan gitu ya, buku tugas atau apa, karena kan nggak ada buku catatan ya di sini ya. Jadi boleh buku tugas, tapi di halaman belakangnya itu buat nulis-nulis yang hal-hal penting yang seperti ini. Gitu ya. Jadi nggak lagi nanti buka-buka di textbooknya atau buka-buka ke PPT-nya, tapi kalian punya rangkuman sendiri di buku. Berikutnya kalkulus atau berikutnya integral kalkulus. Nah, ini ada integral garis. Integral garis itu dinyatakan dengan ini, integral ada P, ini simbolnya P, antara dari A sampai B, V dot dl. Jadi kalau kita ingin melakukan integral garis, punya V, vektor, kemudian dl ini tadi adalah perpindahannya. Jika A sama dengan B, maka integralnya jadi tertutup. Ini simbolnya integral tertutup. Integral tertutup. Contohnya apa? Contohnya integral garis ini dipakai untuk mencari usaha. Ini ya, kerja mekanik atau F sama dot dl. Ini bagaimana menghitung integral garis dari A sampai B. Kita lihat contohnya. Misalnya kita punya di contoh 16, nanti boleh dilihat di Griffith, dari titik A sampai titik B. Kalau kita ingin dari A ke B, ini bisa dari lintasan 1 seperti ini, atau bisa dari lintasan 2 seperti ini. Kalau kita punya vektor V-nya ini, V-nya sama dengan Y kuadrat X topi 2X Y plus 1 Y topi, antara A sampai B, hitung integral garisnya. Jadi, hitung integral garis ini melalui dua lintasan dari A ke B. Yang pertama lintasan 1, yang kedua lintasan 2 seperti ini. Kalau melalui lintasan 1 ini ya, lintasan 1 ini dibagi menjadi 2. Lintasan 1 dibagi menjadi 2, ini yang mendatar dan juga yang tegak. Sementara lintasan 2 yang miring. Nah, kita lihat DL-nya adalah DX, DY, DX X topi, DY topi, DZ Z topi. Lintasan 1 yang horizontal, untuk bagian yang horizontal ini adalah DY-nya 0, DZ-nya 0. Maka DL-nya hanya DX. Sementara yang kedua yang vertikal ini adalah DY. Perubahannya dalam arah Y. Berarti DX dan DZ-nya 0. Nah, nanti integralnya kalian hitung nih di sini. V dot dl dicari dulu, integral V dot dl masukkan batasnya dari ini 1 sampai 2. Jadinya DL-nya DX. Karena DL-nya DX berarti batasnya di sini dari 1 sampai 2. Nilainya 1. Kemudian yang ini, yang tegak sama. Dari 1 sampai 2 juga, karena ini nilainya juga 1 sampai 2. Hasilnya adalah, kalau lewat lintasan 1, berarti 10. Berarti ini, yang pertama ini adalah, berapa ini? 1. Kemudian, yang kedua ini 10. Oke, lintasan 2 ini nilainya 10. Dicari dari sini. Jadi hasilnya 11. A ke B ini kalau lewat lintasan 1 nilainya 11. Kalau lewat lintasan 2 yang miring, integralnya kita cari. Kalau yang miring ini DX-nya sama dengan DY. DZ-nya 0. Ada perubahan X, ada perubahan Y sama. Berarti DL-nya dinyatakan DX X topi, DY Y topi. Jadi V dot DL-nya dihitung ini. Ini yang seperti ini nggak mungkin saya jelaskan dengan pelan-pelan ataupun saya karena kalian akan paham kalau kalian mengerjakan lagi dari sini. Nah, integral A sampai B V dot DL kalau melalui lintasan 2 nilainya adalah berapa ini? 10. Nah, kalau for the loop,
Minus 1 kembali ke 2, ini 11 dikurangi 10 nilai 1 ini. Nah, perhatikan di sini. Jadi dari sini integral V.dl, integral garis V ini nilainya berbeda kalau kita pilih lintasan 2 atau kalau kita pilih lintasan 1. Nilainya berbeda. Jadi V nanti, tapi ada juga yang sama. Kalau kita punya V ya ini tadi, V-nya kan ini. V-nya kan ini ya, Y kuadrat X topi plus 2X kali Y plus 1. Ini kalau kita integralkan melalui lintasan 1, nilainya tidak sama dengan lintasan 2. Jadi sifatnya ini tentu V-nya sifatnya, kalau ingat yang seperti ini, kalian harus ingat ada yang namanya konservatif dan juga non-konservatif. Kalau nilai integral garis tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, itu berarti sifatnya dia konservatif. Jadi misalnya lewat lintasan 2 nilainya 11, lewat lintasan 1 nilainya juga 11. Nah, itu artinya tidak bergantung pada lintasannya, artinya V ini sifatnya konservatif, medan yang konservatif. Tapi kalau di sini nilai V-nya ini berbeda antara lintasan 2 maupun lintasan 1. Berarti ini sifatnya non-konservatif. Ya. Sifat medan yang konservatif maupun non-konservatif. Kemudian berikutnya adalah integral permukaan. Nah, integral permukaan ini digunakan untuk menggambarkan yang namanya flux atau flux. V.dA. Jadi V kita punya vektor melalui dA ini adalah, kalau kita lihat dA ini area ini ya, area sepanjang ini, seluas ini namanya dA. Jadi dA ini dinyatakan kalau kita punya permukaan maka dia ada vektor normalnya dA namanya tegak lurus dari bidang ini. Jadi integral V.dA ini menggambarkan fluxnya. Nah, ini integral permukaan ini bergantung pada apa ini? Ini divergensi V sama dengan 0 atau V ini bisa dinyatakan dari kurel dari A. Ini nggak usah deh, nanti aja. Nah, kalau permukaannya tertutup, ini yang secara umum integral permukaan dinyatakan dengan yang atas ini namanya flux. Kalau yang tertutup, nah ini diberi tanda lingkaran ini V.dA. Berikutnya di contoh 1.7 ini ada contoh menghitung integral permukaan. Jadi ini V-nya adalah 2xz x topi x plus 2 y topi y z kuadrat min 3 z topi. Integral permukaan dicari ini .dA. Nah, carilah integral permukaan dari ini vektor ini pada gambar seperti ini. Kita bisa gambarkan kotak ini punya 6 permukaan ya. Permukaan 1 yang ke depan ke arah x topi, permukaan 2 yang ke arah min x topi, permukaan 3 yang ke arah y topi, permukaan 4 yang ke arah min y topi, dan seterusnya. Permukaan 5 yang ke arah z topi, permukaan 6 yang ke arah min z topi. Jadi ada dA-nya nanti. Untuk permukaan 1 dA-nya berapa? Permukaan 1 dA-nya adalah yang ke kanan ini ada dy, yang ke atas ini adalah dz, arahnya ke x topi. Jadi ini dy dz x topi. X-nya sama dengan 2. Nah, ini. Kemudian permukaan 2 kebalikannya, permukaan 2 kan yang di belakang ini. Arahnya ke min x topi ini ke sana. Berarti dy dz ini min x topi. Integral permukaan harus dihitung masing-masing ini permukaan ini. Kemudian dijumlahkan sampai 6, ini masing-masing dijumlahkan jadi ada 20 nanti nilainya. Berikutnya adalah integral volume. Integral volume, elemen volumenya dinyatakan dengan dtau, ini dx, dy, dz kalau kartesian. Jadi integral volumenya dinyatakan dengan v dtau, nah ini x topi
V deto, Vx deto, Y topi, Vy deto, Z topi, Vz deto. Kita lihat contoh di 1.8 di sini. Kerjakan integral permukaan, integral volume pada prisma tegak. Integralnya T-nya adalah X, Y, Z kuadrat. Nih, T deto. X, Y, Z kuadrat. Kemudian dari untuk X-nya, nilai X-nya ini dari 0 sampai 1 min Y. 1 min Y itu yang mana? 1 min Y itu persamaan garisnya ini, garis miring ini. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 1, kemudian Z-nya dari 0 sampai 3, ini batasnya. Jadi masing-masing tinggal dikerjakan secara berurutan seperti itu. Kalau kita kerjakan integral garisnya ini, yang paling luar adalah 0 sampai 3, nah ini di Z. Kemudian Z kuadrat, ini kan yang ini. Z kuadrat, kemudian integral Y, kemudian X, nah batasnya X-nya 0 sampai 1 min. Nilainya adalah 3/8 kalau dihitung. Di sini ada tugas yang silahkan dikerjakan nanti. Ada tugas individu untuk dikerjakan dan disubmit sebelum perkuliahan pertemuan berikutnya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup mengenai pengantar vektor tadi. Saya menjelaskannya cukup singkat dan juga cepat. Silakan kalian pelajari sendiri dan dicoba dengan mengerjakan ini. Contohnya yang ditentukan gradien dari, nah gradien tadi kan berarti kita cari delnya ya. Delnya. Kemudian tentukan Laplacian. Nah Laplacian tadi apa? Hitung volume integral. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan. Ada? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya rasa untuk Zoom hari ini cukup. Nanti saya buat presensinya di Epsilon dan juga untuk tugasnya akan saya share beserta materinya di Epsilon. Silakan dikerjakan tugasnya dan dipelajari lagi tadi yang sudah saya bahas mengenai integral, gradien itu dikerjakan ulang biar kalian lebih paham gitu ya. Kalau nggak mengerjakan saya yakin nggak akan paham. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat selalu semuanya dan juga tetap semangat ya. Mudah-mudahan segera berakhir pandeminya dan bisa kuliah offline. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.